perbuat dalam hidup kami Tuhan. Luar biasa semua yang Kau lakukan Tuhan. Kiara Lambashe. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya.
semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami masih bisa berdiri hari ini di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada karena kekuatan, kepintaran, kemampuan kami, tidak Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Di mana berita-berita yang ada Tuhan hanya menyebarkan semua ketakutan. Tapi kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ajaib yang bisa membuat pembalikan keadaan Tuhan. Yang buruk menjadi lebih baik. Kami percaya itu Tuhan. Karena selamanya Kau tetap Tuhan, biar bumi bergoncang dan apapun yang terjadi. Kami tetap mau bilang Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang tetap pegang kendali Tuhan. Dan semua akan jadi baik jika Engkau bersama dengan kami Tuhan. Biar pagi hari ini teguhkan iman kami Tuhan. Kuatkan lagi kepercayaan kami Tuhan. Bahwa kami punya Tuhan yang pegang kendali Tuhan. Yesusmu ajaib, Yesusku luar biasa. Tidak kasar alamaya Kami percaya Tuhan, meski doa kami belum terjawab, sakit kami belum sembuh Tuhan. Doa-doa kami masih sepertinya jauh Tuhan. Beban kami masih ada. Kau tetap Allah, karena waktu mulai yang terbaik. Pagi ini kami datang, kami mau cuma sembah Engkau. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau. Kami tinggikan Engkau, senangkan hati-Mu. Karena itu jadi bagian kami. Dan kalau kami lakukan bagian kami percaya Tuhan, Engkau melakukan bagian-Mu yang lebih ajaib. Engkau menyembuhkan, Engkau membebat hati yang luka. Engkau yang menyembuhkan semua sakit. Itu bagian-Mu dan lakukan seperti yang Kau mau. Berkati kami semua dengan anugerah yang daripada-Mu. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Biar semua yang kami lakukan dapat senangkan hati-Mu. Yang bukan daripada Tuhan dipatahkan dalam nama Yesus dan tunduk di bawah kaki Tuhan. Semua hanya bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan? Amin. Yang percaya katakan? Amin. Siapa yang bersuka cita sekali lagi angkat tangannya? Langit dan bumi bisa goyah, tapi firman Tuhan akan tetap. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanannya, kan gak boleh berdekatan, gak boleh bersalaman, tapi boleh senyum ya. Kasih yuk langit dan bumi, pujilah Tuhan. Ya, boleh ke kiri, ke kanan, sambil tepuk tangan, sukacita. Amin. Yuk. Semuanya. Keagungannya mengatakan
anak domba. Sama-sama ya, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Sekali lagi katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan dengar firman Tuhan, mari siapkan hati kita. Jadi tanah yang subur. Setiap firman yang akan ditabur jadi benih yang kuat buat kita. Mari kita mau nyanyikan satu pujian. Ini jadi doa kita juga. Bahwa dalam keadaan apapun kita tuh punya Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Di saat kita takut, di saat kita kesesakan, di saat kita bingung, di saat apapun, mari lari sama Tuhan. Kejar hadiratnya, maka Dia akan terus pimpin hidup kita. Amin. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku
Kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini Bapa. Kalau kami bisa ada di dalam bait-Mu untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu, untuk bersama-sama beribadah kepada-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami. Kalau kami masih bernafas saat ini, kami masih bisa mengeluarkan suara kami, itu bukan karena kehebatan dan kekuatan kami ya Tuhan. Itu terjadi oleh karena kemurahan-Mu yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau terus mengasihi kami. Terima kasih Bapa, Engkau terus menolong kepada kami. Demikian juga kami percaya Bapa, ketika kami mendengarkan firman-Mu, Engkau juga menolong kepada kami untuk memampukan kami mengerti apa rencana-Mu di dalam hidup ini menurut kebenaran firman yang sebenar kami dengar. Sebab itu ya Bapa, kami undang kuasa-Mu turun di tengah-tengah kami. Urapan-Mu mengurapi kami semua ya Tuhan. Menguasai hati dan jiwa kami. Khusus kepada hamba, menguasai mulut, lidah hamba, pikiran hamba. Sehingga yang hamba sampaikan adalah hanya kebenaran firman-Mu, bukan konsep dan pengajaran manusia. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Sebab itu bersabdalah, karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini secara tidak terasa kita sudah berada di minggu terakhir dari bulan Februari. Artinya 2 bulan dari tahun 2022 sudah kita lalui dengan selamat. Saudara, itu karena kemurahan Tuhan tentunya. Itu karena kasih Tuhan yang senantiasa Dia nyatakan di dalam hidup kita. Sebab itu di dalam hidup ini kita senantiasa harus bersyukur apapun yang terjadi kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini firman Tuhan berjudul sikap dalam menghadap Tuhan. Nah, kenapa sikap dalam menghadap Tuhan ini perlu kita pelajari? Karena ketika kita salah bersikap, ketika kita menghadiri hadirat Tuhan, ketika kita salah bersikap, ketika kita datang kepada Tuhan, itu akan membuat Tuhan tidak merespon apa yang kita lakukan. Tuhan tidak peduli dengan apa yang kita lakukan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebab itu pagi hari ini kita mau belajar tentang hal ini. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius 15 ayat yang ke-8, saudara bisa lihat di dalam tayangan yang ada di atas ini. Kita akan membaca bersama-sama dengan suara yang keras supaya menjadi sesuatu yang tertanam di dalam hati kita. Oke, Matius 15 ayat yang ke-8. 2, 3. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saudara yang kekasih, siapakah yang mengatakan ini? Yang mengatakan ini adalah Yesus ketika berhadapan dengan orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang datang dari Yerusalem ingin mencari kelemahan yang ada pada dirinya. Saudara yang kekasih, dan memang Yesus mengatakan ini karena mengambil dari apa yang sudah ada di dalam perjanjian lama. Saudara, dan Yesus mengatakan bangsa ini, siapa bangsa ini? Pada saat itu Yesus sedang berbicara dengan umat Israel. Tentu yang dimaksud dengan bangsa ini adalah umat Israel. Tetapi pagi hari ini kita mendengar firman-Nya. Dan kembali kita baca bangsa ini. Siapa yang dimaksud dengan bangsa ini? Bangsa ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus pada akhir zaman ini. Termasuk di dalamnya saudara dan saya. Yesus mengingatkan bahwa ketika kita memuliakan Tuhan dengan bibir saja, hati kita jauh dari Tuhan, hati kita tidak ada bersama dengan Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Tidak ada gunanya. Kalau saudara baca di dalam ayat 7 maupun di ayat 9,
makin jelas dari Injil Matius 15 ini. Mengapa Yesus berkata seperti ini? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebab itu Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya. Menjadi suatu kesia-siaan kalau kita beribadah, kalau kita mencari Tuhan, kalau kita berdoa kepada Tuhan, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Apa sih maksudnya hati kita jauh dari Tuhan? Bibir kita saja yang mengatakan, Engkau berkuasa Tuhan. Bibir kita saja yang mengatakan, Engkau dahsyat Tuhan. Bibir kita saja yang mengatakan, Engkau mengasihi kami Tuhan. Tetapi hati kita sesungguhnya tidak berkata seperti itu. Itu menjadi kesia-siaan. Saya kira kita semua pagi hari ini tidak ingin ibadah kita menjadi ibadah yang sia-sia. Betul tidak? Betul ya. Kita mau menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terberkati oleh Tuhan. Sesuai dengan nama sebutan yang ada pada kita. Bless Bethlehem Family. Kita ingin menjadi keluarga-keluarga di GBI Soleh Ali ini menjadi keluarga yang diberkati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebab itu ketika kita beribadah, kita mencari hadirat Tuhan, ketika kita berdoa kepadanya, hati kita pun harus mendukung itu, sama dengan itu, dekat dengan Tuhan. Saudara yang kekasih, dan ini memberitahukan saudara dan saya, bahwa kalau kita beribadah kepada Tuhan, kalau kita memuliakan Tuhan, itu bisa hanya mulut kita saja, tapi hati kita tidak. Artinya begitu. Dan Tuhan tidak mau. Sebab itu saudara yang kekasih, mari kita tidak mau menjadi orang yang munafik seperti ayat yang ke-7 mengatakan, hai munafik, karena Tuhan menegur orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat pada waktu itu dengan istilah munafik. Kita tidak mau seperti itu, sebab itu tentu kita hindari hal yang tadi kita sudah dengar. Nah, sekarang kita masuk kepada materi. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang kehidupan, maka yang namanya hidup ini penuh dengan tantangan. Tidak ada orang yang di dalam hidupnya itu grafiknya itu lancar seperti lewat jalan tol terus naik, itu tidak ada. Pasti ada naik turunnya. Kenapa? Karena ada tantangan di dalamnya. Apa saja di dalam kehidupan kita akan mengalami hal seperti itu. Misalnya apa? Dalam bidang ekonomi sama. Coba tanya kepada para pebisnis atau bisnismen. Atau orang yang punya usaha di dalam usahanya, tanyakan. Apakah lancar terus? Naik terus? Tidak. Ada turunnya. Kenapa? Karena pada waktu kita melakukan bisnis itu ada tantangannya. Demikian juga di dalam keluarga. Ada tidak yang namanya sepasang suami istri dari sejak menikah terus sampai punya anak, punya cucu, tidak ada masalah di dalam rumah tangganya. Ada tidak yang begitu? Kalau ada saya mau belajar dari orang itu. Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Pendeta besar sekalipun tidak akan mengalami seperti itu. Saudara, kenapa? Karena kita sesungguhnya adalah manusia. Dan manusia yang namanya manusia itu tetap akan mengalami seperti itu. Sakit penyakit sama. Ada orang yang sejak lahir sampai sekarang gak pernah sakit. Tidak ada. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebab itu hidup menjadi hidup itu ada tantangan di dalamnya. Dan ketika kita menghadapi tantangan itu, tidak sedikit yang gagal. Dan pada waktu gagal, banyak hal yang bisa dilakukan oleh seseorang. Beberapa waktu yang lalu, saya mengatakan bahwa dengan membaca berita bahwa di Jepang itu, orang yang bunuh diri lebih banyak daripada orang yang meninggal karena COVID-19, saudara. Kenapa? Karena mereka putus asa. Saudara, di Jepang persaingan hidup itu sangat ketat.
Kalau kita tidak menjadi orang yang kuat di sana, kuat dalam arti hampir semua dalam semua bidang, maka kita bisa mengalami kesulitan di dalam hidup dalam masyarakat Jepang itu. Saudara yang kekasih, sebab itu ketika seseorang merasa gagal di dalam hidupnya, ketika seseorang merasa tidak berhasil di dalam hidupnya, ambil jalan pintas yang gampang adalah bunuh diri. Saudara yang kekasih, tentu sebagai orang yang percaya kita mengerti apa akibatnya kalau kita ini gagal kemudian bunuh diri. Kita tidak akan bertemu dengan Yesus nanti di surga dengan cara bunuh diri. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu melanggar apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam hidup kita. Nah saudara, sebab itu supaya kita tidak gagal di dalam hidup ini, menghadapi tantangan ini bisa berhasil, menghadapi tantangan ini bisa mengatasinya dengan baik, kita harus punya kesadaran. Apa kesadaran itu? Mencari, menyertakan, mengandalkan Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kita. Saudara, dan kita mau belajar tentunya hal ini. Benar enggak sih seperti itu? Coba kita belajar dari Injil Matius ya. Saudara yang membawa Alkitab ataupun tidak, saudara dengarkan saja ya. Kalau yang membawa Alkitab bisa membaca dari Alkitab masing-masing. Kalau yang tidak membawa Alkitab dengarkan, saya akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Ayat ini atau perikop ini berjudul perempuan Kanaan yang percaya. Ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita membaca satu kisah yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Kenapa saya sendiri di tempat ini sudah berkhotbah dari perikop ini lebih dari 3 kali. Saudara, mungkin ini yang kelima. Artinya apa? Begitu terus kita dalami firman Tuhan itu ada sesuatu yang indah yang senantiasa keluar. Sebab itu ketika kita membaca firman 1, 2, 3, 4, kenapa tidak bosan-bosan? Saudara, kalau sampai kita menjadi bosan berarti masalahnya bukan di firmannya. Masalahnya ada pada kita. Kenapa? Setiap kita membaca firman, mendalaminya, mesti ada sesuatu yang muncul seperti mutiara-mutiara yang kita temukan dari suatu tempat yang gelap. Saudara yang kekasih, sebab itu jangan merasa bosan baca firman ya. Baca terus. Kok nggak ngerti-ngerti? Minta Roh Kudus memberi pengertian. Pasti Tuhan akan menolong kepada kita. Saudara, tadi kita membaca bahwa ada seorang perempuan Kanaan. Artinya seorang perempuan yang tidak kenal Yesus, dari bangsa atau dari golongan, dari kelompok yang tidak kenal Yesus.
Tetapi dia mencari Yesus. Kenapa? Karena pasti menurut saya di dalam Alkitab tidak diceritakan, dia sudah pernah mendengar tentang Yesus. Bahwa Yesus itu berkuasa menyembuhkan orang yang sakit. Bahwa Yesus itu berkuasa mengusir setan. Bahwa Yesus itu berkuasa mencelikan mata yang buta dan lain sebagainya. Sebab itu ketika Yesus datang ke daerah Tirus dan Sidon, saudara, maka perempuan ini mendatangi Yesus dengan harapan apa? Yesus akan menolong dia. Dia datang dengan kata-kata yang mengenaskan, katakanlah seperti itu ya. Seperti layaknya seorang pengemis. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita. Tolong aku ya Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan harapan dia mendapat pertolongan dari Yesus. Tetapi apa yang tadi kita baca, ternyata Yesus tidak menjawab dia. Bukan saja Yesus tidak menjawab dia, murid-muridnya bahkan usul sama Yesus. Usulnya bukan usul yang menguatkan dia, tapi usulnya justru membuat dia seharusnya menjadi kecewa. Kenapa? Murid-muridnya usul, Tuhan, Yesus, usir dia itu. Dia teriak-teriak terus dari tadi ngikutin kita. Usir aja dia. Saudara, kalau itu terjadi pada kita, kira-kira kita bagaimana? Masihkah kita seperti perempuan Kanaan ini? Mungkin tidak. Mungkin kita kemudian tinggalkan Yesus dan pergi. Ternyata beginilah sikap Yesus itu. Ternyata dia tidak menolong. Apa memang dia nggak bisa menolong ya? Mungkin itu berita hoaks saja yang saya dengar. Yang mengatakan bahwa Yesus itu bisa menolong. Apa begitu ya? Perempuan ini tidak seperti itu saudara. Tidak. Oh justru ketika dia menghadapi tantangan seperti ini. Firman Tuhan berkata. Dia semakin mendekat kepada Yesus. Dan menyembah dia. Ini luar biasa saudara. Sikap yang luar biasa. Kalau terjadi pada kita, mungkin kita tidak seperti ini. Tetapi itu yang terjadi pada perempuan ini. Saudara yang kekasih, bukan hanya itu yang dia alami. Ketika Yesus menjawab dia, jawaban Yesus itu tidak sesuai dengan harapannya. Yesus menjawab, aku diutus untuk menolong orang Israel. Bukan orang-orang dari golongan non-Israel. Saudara, tetapi perempuan ini justru tidak peduli. Dia tetap tolonglah aku. Yesus berkata tidak pantas kalau roti yang disediakan untuk seorang anak diberikan kepada seekor anjing. Tapi perempuan ini tidak peduli. Dia katakan, tapi yang namanya anjing kan juga bisa makan remah-remah yang jatuh dari atas meja tuannya. Yesus, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus melihat hal ini, Yesus berkata apa? Hai ibu, besar imanmu, jadilah menurut kehendakmu. Jadilah seperti yang kau kehendaki ibu. Dan firman Tuhan katakan saat itu juga anaknya menjadi sembuh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sikap ini yang mau kita dalami. Ya, kita belajar dari perempuan Kanaan ini, apa yang dia lakukan. Saudara, yang dapat kita pelajari dari sikap perempuan Kanaan ini ada banyak ya. Banyak, beberapa sudah pernah saya khotbahkan dari yang lalu-lalu. Tetapi kita pagi hari ini hanya mendengar 3 hal saja. Yang pertama adalah kalau kita datang pada Yesus harus dengan sikap rendah hati. Saudara yang kekasih, di dalam ayat yang ke-22. Dengan berkata, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud.
karena anakku perempuan kerasukan setan. Ini adalah orang-orang yang rendah hati. Kalau dia tinggi hati, dia datang kepada Yesus dan dia berkata, Yesus, engkau kan berkuasa. Sekarang tunjukkan bahwa engkau itu berkuasa. Anakku sakit saat ini, sedang dirasuk setan. Sembuhkan Tuhan kalau memang engkau berkuasa. Itu orang yang tinggi hati, saudara. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan cara seperti itu, kita tidak datang dengan rendah hati. Tuhan, kalau engkau berkuasa, tunjukkan kuasamu Tuhan. Woi, itu sombong kita. Siapakah kita ini sesungguhnya? Saudara, sebab itu kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Dengan rendah hati, walaupun dia tidak diterima, katakanlah seperti itu. Dia diusir oleh murid-muridnya. Yesus tidak menjawab dia. Tetapi dia tidak menyerah. Dia tahu ini tantanganku. Ini tantangan yang aku harus hadapi. Ini adalah tantangan yang aku harus atasi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan berhasil tidak perempuan Kanaan ini? Berhasil. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi ini mengajarkan kepada saudara dan saya, kalau kita datang ibadah kepada Tuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita meminta sesuatu pertolongan kepada Tuhan. Jangan datang dengan kesombongan. Saudara tahu bagaimana Yesus menunjukkan pengajarannya. Doa yang didengar oleh Tuhan dengan hati yang sombong. Seperti yang dilakukan oleh orang Farisi. Yang ketika berdoa, dia berkata, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Aku tidak seperti orang yang ada di sudut sana, orang berdosa. Oh, aku tidak menipu orang. Aku berpuasa sekian lama Tuhan. Kalau sudah mulai aku itu pasti sombong, saudara. Jadi hati-hati ya. Kalau sudah mulai berkata, kalau nggak karena aku, gereja ini kosong deh. Kalau nggak karena aku, nggak ada yang melayani multimedia. Kalau nggak karena aku, nggak ada pemain musik yang bisa melayani di gereja ini. Itu kesombongan. Kalau kita melayani Tuhan dengan perasaan seperti itu, sia-sia kata Tuhan. Gak ada berkatnya. Saudara yang dalam Tuhan, sebab itu kita perlu datang kepadanya, mencari dia, menyembah kepadanya dengan sikap rendah hati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, saudara melihat bahwa wanita ini secara tidak langsung seolah-olah dia diusir. Bukan seolah-olah, memang dia diusir oleh murid-murid Yesus. Seolah-olah dia tidak diterima oleh Yesus. Saudara yang kekasih, dan kita melihat bahwa dia terus datang kepada Yesus. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan kata lain, wanita ini tidak menuntut perlakuan yang istimewa. Seringkali kalau kita merasa berjasa kepada Tuhan, kita ingin mendapat perlakuan yang istimewa dari Tuhan. Betul enggak? Kita berharap Tuhan akan memberikan apa yang kita minta kepadanya. Kita sudah berjasa. Berjasa misalnya apa? Aku kan sudah melayani Tuhan 30 tahun. Aku sudah jadi gembala 60 tahun dari muda. Aku kan pemain musik sudah 15 tahun. Aku kan jadi WL sudah sekian lama di GBI Soleh Ali. Bagaimana, kenapa Tuhan tidak tolong aku? Bagaimana Tuhan? Saudara yang dalam Tuhan, itu kita menuntut perlakuan yang istimewa. Kita menunjukkan apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan. Siapakah kita ini sesungguhnya? Itu perlu kita sadari di dalam hidup kita. Kita bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Saya bukan apa-apa. Kita semua bukan apa-apa. Walaupun secara manusia mungkin kita sudah dianggap berjasa kepada pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tetapi sesungguhnya itu tidak boleh membuat kemudian kita menuntut
perlakuan yang istimewa dari Tuhan. Kita mesti sadari siapa kita ini sesungguhnya. Kita adalah orang-orang berdosa. Kalau tidak Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, jangankan dekat, jangankan masuk neraka, jangankan masuk surga, dekat surga saja tidak mungkin terjadi buat kita. Dan tempat kita sudah pasti neraka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi karena kasih Tuhan, Dia mengampuni dosaku, Dia mengampuni dosamu, Dia mengampuni dosa kita semua. Oh, Dia tolong kita, Dia kuatkan kita, sehingga kita bisa bersama-sama dengan Dia mewarisi kerajaan surga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita seperti perempuan Kanaan itu. Ketika mendengar Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan Kanaan ini tetap mendekat pada Yesus dan menyembah Dia. Terus berseru minta pertolongan Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Yesus masih ngomong lagi loh. Tidak patut mengambil roti yang di meja yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Tetapi wanita ini berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, apa yang dia dengar dari Tuhan itu bukan sesuatu yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah dengar penghiburan. Yang dia inginkan adalah dengar Tuhan menolong dia. Tetapi ternyata tidak demikian. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika mendengar firman atau khotbah yang menegur atau menolak dosa kita. Bisakah kita menerima Tuhan terima kasih. Engkau menyadarkan aku dari dosaku. Engkau menyadarkan aku Tuhan terima kasih. Adakah kita berseru seperti itu? Atau kita justru komplain kepada Tuhan. Tuhan engkau mempermalukan aku. Engkau membuka aibku di depan orang banyak. Aku malu Tuhan. Aku mau pergi tinggalkan engkau Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah kita akan bersikap begitu kepada Tuhan? Tidak seperti perempuan Kanaan ini. Tentu tidak saudara. Tentu tidak. Kalau kita bersikap seperti itu tidak berkenan kepada saudara dan saya. Saudara, sebab itu kita belajar dari sikap perempuan Kanaan ini. Kalau misalnya doaku, doamu belum dijawab oleh Tuhan, marahkah kita kepada Tuhan? Kecewakah kita kepada Tuhan? Apakah kita harus tinggalkan Tuhan dan berkata gereja ini tidak membantu aku? Gereja ini mempermalukan aku. Gereja ini tidak mempedulikan aku. Tuhan yang ada di gereja ini tidak menolong aku. Aku pergi cari gereja lain. Itu hak kita. Tetapi apakah sikap kita itu benar di hadapan Tuhan? Coba renungkan. Renungkan ya. Saya tidak berkata di antara kita ada yang bersikap seperti itu. Saudara jangan salah terima ya. Jangan salah terima. Kalau firman Tuhan menyinggung-nyinggung seperti ini tidak berarti saya tahu ada orang yang berdosa di sini bersikap seperti ini. Tidak. Tapi kalau Roh Kudus memimpin saya berkata seperti ini, ya harus kita terima. Karena ini datang dari Tuhan. Saudara yang kekasih Tuhan mau supaya kita bertahan. Tetap setia kepada Tuhan. Senang ataupun susah. Sebab itu lagu lama ada yang berkata begini. Di senang dan susah ku perlu Tuhan. Ku perlu Dia selamanya. Itu harus ada di dalam diriku, harus ada di dalam dirimu, harus ada di dalam diri kita semua. Setiap saat kita perlu Tuhan, di waktu senang ataupun susah. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga saudara, yang ketiga adalah Tuhan mau supaya kalau kita dengar firman, itu bukan hanya mendengar, tapi dengar dan simak firman Tuhan dengan baik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-27 dari Injil Markus 15 tadi, perempuan itu berkata, benar Tuhan, dia benarkan apa yang Tuhan katakan. Tuhan berkata apa sih? Tuhan berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Duh. Kalau dia tidak menyimak dengan baik apa yang Tuhan katakan, tersinggung gak dia? Pasti tersinggung. Kalau dia tidak mengerti apa yang Tuhan katakan, tersinggung tidak dia? Pasti tersinggung. Karena apa? Loh, aku ini kok diumpamakan anjing sih? Apakah Tuhan mengumpamakan anjing seperti dia? Tidak. Saudara, banyak terjadi di masyarakat seperti ini. Oh, kalau begitu aku tuntut ke pengadilan. Dia sudah mempermalukan aku. Dia menyamakan aku dengan anjing. Kan begitu. Tetapi kalau maksud Yesus seperti itu, tidak. Yesus membuat perumpamaan, bukan menyamakan. Perumpamaan bukan menyamakan. Ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi di sini ini Yesus sedang menguji iman dari perempuan itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sebab itu Tuhan mau waktu kita dengar firman, dengar dengan baik. Menyimak itu artinya mendengar dengan baik. Kalau sudah kita dengar dengan baik, jangan kita dengar saja. Simpan di dalam hati, itu artinya menyimak. Saudara, kalau sudah disimpan di dalam hati, diapakan? Renungkan siang dan malam. Iya, saudara pulang ke rumah, jangan saudara kemudian, oh berkata Tuhan, aku sudah dengar firman-Mu, aku puas Tuhan. Jangan puas sampai di situ. Renungkan firman Tuhan. Renungkan apa yang Tuhan katakan kepada saudara pada pagi hari ini. Renungkan siang dan malam. Maka saudara akan mendapat kekuatan di dalamnya. Saudara akan mendapat iman yang kuat di dalamnya. Saudara akan mendapat penghiburan di dalamnya. Saudara akan mendapatkan pengharapan di dalamnya. Saudara akan mendapatkan pertolongan di dalamnya. Renungkan siang dan malam. Saudara, ini yang dialami oleh pemazmur Daud. Kalau kita baca di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3 jelas di situ dikatakan. Jangan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Ayat yang ketiganya di sana akan dikatakan maka apa yang diperbuatnya berhasil. Kalau saudara mau jadi orang yang berhasil, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jangan hanya dengar firman hari Minggu. Dengar firman hari-hari tertentu. Dengar firman dari kaset. Atau dari WA. Atau dari video. Tapi tidak kita renungkan. Jangan. Renungkan. Saudara yang ke dalam Tuhan. Renungkan itu apa sih? Resapkan di dalam hati. Hayati di dalam hati. Itu yang Tuhan mau. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bukan kita mendengar dan mempercayai berita-berita di sekeliling kita. Jangan saudara. Jangan ya, karena berita-berita di sekeliling kita itu bisa menyesatkan. Kita tahu di sekitar kita itu ada berita yang benar, ada berita yang tidak benar. Berita yang tidak benar ini bisa diciptakan, bisa juga terjadi karena tak penafsiran yang salah. Itu berita yang tidak benar. Nah, kalau yang memang diciptakan itu namanya hoax. Saudara yang akan dalam Tuhan, sekarang ini kalau saudara dengar apa yang dikatakan oleh Kementerian Komunikasi, itu berita hoax itu jumlahnya sehari itu lebih dari ribuan hoax setiap hari. Bayangkan, kita baca firman-Nya ribuan ayat tidak sehari. Tidak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebab itu jangan dengar apa yang ada di sekitar kita. Bukan berarti kita harus
tutup telinga, tidak melihat fakta kenyataan. Bukan. Saring itu. Benar atau tidak berita itu. Jangan langsung kita percaya. Saudara yang dalam Tuhan, tapi kalau firman Tuhan langsung percaya. Itu bedanya baca firman dengan dengar apa yang ada di sekitar kita. Kalau dengar apa yang di sekitar kita, saring. Kalau dengar firman, percaya, renungkan siang dan malam. Kalau saudara masih belum percaya, renungkan terus. Wajar kalau kita tidak percaya. Saudara, tapi jangan bersikap meninggalkan Yesus. Itu yang salah. Saudara, sehingga Tuhan bertanya kepada saudara dan saya, bagaimana dengan kita pada pagi hari ini? Apakah kita juga sama bersikap seperti perempuan itu, perempuan Kanaan itu, yang mendengar dan menyimak firman Tuhan dengan baik di dalam hidup kita? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tolong diklik yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir, yang ada, ya ini dia. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Tuhan bertemu dengan wanita itu dan mendengar apa yang dikatakan oleh perempuan Kanaan itu, dia berkata, hai ibu besar imanmu. Saudara, ini mengajarkan saudara dan saya bahwa waktu kita bertemu dengan Tuhan, maka harus menemunya dengan iman. Sikap hati kita, iman kita itu akan menentukan mujizat Tuhan itu terjadi atau tidak di dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan itu terjadi atau tidak di dalam hidup kita. Kuasa Tuhan itu nyata atau tidak di dalam hidup kita. Itu ditentukan oleh sikap hati kita, iman kita kepada Tuhan. Pagi hari ini datang kepadanya dengan sikap hati yang benar, iman yang sungguh-sungguh kepadanya, rasakan berkatnya, rasakan kuasanya, rasakan mujizatnya terjadi di dalam hidup kita sesuai dengan apa yang kita perlukan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian yang mengatakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
Kami sudah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini Bapa, yang mengajar kepada kami bagaimana kami harus bersikap ketika beribadah kepada-Mu. Bagaimana kami harus bersikap ketika kami berseru kepada-Mu. Ketika kami berdoa memohon pertolongan-Mu Bapa. Tolong Tuhan, seringkali kami datang dengan kesombongan hati kami. Seringkali kami tidak menghargai Engkau sebagai Tuhan yang kuat. Tetapi kami seolah-olah menuntut sesuatu daripada-Mu. Pagi hari ini kami sadar siapa kami di sesungguhnya Bapa. Kami sadar status kami yang sesungguhnya. Kami adalah manusia-manusia yang lemah. Kami adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Tanpa anugerah-Mu, tanpa belas kasihan-Mu, kami tidak mungkin diselamatkan. Kami tidak mungkin akan mengalami pertolongan-Mu. Sebab itu Tuhan, ampuni kalau kami sudah berdosa di hadapan-Mu. Ampuni kalau kami sudah lemah. Ampuni kalau kami sudah berkurang mengasihi Engkau. Ampuni kalau kami punya pikiran-pikiran yang salah di hadapan-Mu. Pagi hari ini kami sadar Tuhan, bahwa hanya Engkau-lah satu-satunya penolong kami. Hanya Engkau-lah satu-satunya Tuhan yang berkuasa menolong dan menyelamatkan jiwa kami. Sebab itu Bapa, meteraikan apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus akan meneruskan pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.